alat listrik, alat rumah tangga ya, yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa pada bagian power supply di sini tertulis 220 volt, 50 Hz, 75 watt. Artinya apa? Berarti ketika alat listrik tersebut bekerja pada tegangan 220 volt, maka nanti besarnya energi yang diperlukan itu atau energi yang diserap dari aliran listrik tersebut adalah sebesar 75 watt. Kemudian di sini pertanyaannya adalah, jika Pak Sastro menggunakan alat tersebut selama 12 jam, lalu berapa banyak energi yang digunakan? Nah, maka di sini kita menggunakan rumus W sama dengan P kali T. W itu adalah energi, kemudian P itu adalah daya, dalam satuannya adalah watt, kemudian T itu adalah waktunya. Nah, di sini W-nya adalah 75, kemudian T-nya adalah 12 jam, maka kita peroleh energi yang diperlukan itu adalah sebesar 900 watt hour. Nah, ini kalau kita jadikan ke dalam kilowatt hour, maka menjadi 0,9 kilowatt hour. Sehingga di sini untuk soal nomor 21 jawaban yang benar adalah C. Nah, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu pada soal nomor 22. Ini tentang kemagnetan. Kita mengenal ada beberapa cara pembuatan magnet, yaitu dengan cara menggosok, kemudian dengan cara induksi atau didekatkan, kemudian yang ketiga adalah dengan cara dialiri arus listrik. Nah, di sini yang disajikan adalah ketika Fandi itu mempunyai 4 buah magnet seperti pada gambar. Kemudian nanti Fandi akan menggunakan salah satu magnet yang dipunyai tadi untuk membuat satu benda, yaitu baja peki. Di sini pada soal adalah baja peki, digosok dengan menggunakan salah satu batang magnet tadi. Maka nanti baja peki itu akan menjadi baja magnet yang bagaimana, kemudian bagaimana dengan kutub-kutubnya. Nah, sekarang kita harus menelusuri dulu. Yang pertama adalah karena di sini ketika didekatkan ya, jadi benda-benda 4 buah magnet tadi didekatkan itu hasilnya seperti ini. Ada satu kunci yang bisa kita pergunakan di sini adalah kuncinya E itu adalah kutub utara. Maka kita harus mulai dari bagian ini dulu ya. E-nya adalah kutub utara, maka kita bisa menandai, berarti kalau E itu adalah kutub utara, maka F itu adalah kutub selatan. Ada penjelasan bahwa F itu tarik-menarik dengan B. Maka kalau F itu tadi selatan, terjadi tarik-menarik dengan B, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang B itu adalah kutub utara. Nah, sehingga di sini yang A itu adalah kutub selatan. Kemudian di sini ada penjelasan lagi bahwa C itu tolak-menolak dengan A. Kalau A tadi adalah kutub selatan, nah berarti yang C itu adalah kutub selatan juga. Sehingga kalau C itu adalah kutub selatan, maka bisa dipastikan untuk yang D itu adalah kutub utara. Nah, kemudian D tolak-menolak dengan H. D tolak-menolak dengan H. D itu kutub utara, berarti H itu adalah kutub utara, sedangkan yang G itu adalah kutub selatan. Nah, ternyata nanti magnet yang terakhir, magnet GH inilah yang akan dipergunakan untuk menggosok baja. Nah, di sini yang dipergunakan untuk menggosok itu adalah ujung kutub yang selatan. Nah, ketika kita membuat magnet dengan cara penggosokan, maka nanti ujung akhir dari penggosokan itu menjadi mempunyai kutub yang berlawanan dengan yang dipergunakan untuk menggosok. Sehingga di sini kalau yang dipergunakan tadi G itu adalah kutub selatan, nah maka nanti yang Q itu akan menjadi kutub utara, sedangkan yang P itu adalah kutub selatan. Nah, kemudian kita mencari alternatif jawaban mana yang lebih sesuai. Nah, di sini yang dibuat menjadi benda magnet itu adalah baja. Nah, maka kita harus ingat kembali kalau baja itu dibuat menjadi magnet, itu nanti susunan magnet elementernya itu akan dia lebih konsisten. Jadi
dia tetap akan teratur ya, maka sifatnya cenderung menjadi magnet yang permanen. Nah, di sini ada dua kemungkinan, permanennya adalah yang A ataukah yang B. Nah, tetapi tadi kita sudah mengidentifikasi kalau yang dipergunakan untuk menggosok itu kutub selatan, ujung akhir penggosokannya itu menjadi kutub utara, maka Q itu menjadi kutub utara, sedangkan yang P itu akan menjadi kutub selatan. Nah, maka di sini yang lebih cocok itu adalah jawaban yang A. Oke, gitu ya. Sekarang lanjut ke soal berikutnya, nomor 23, ini tentang trafo. Nah, memang kadang-kadang kita untuk melihat, mengamati gambar trafo, mencermati gambar trafo itu sering latah. Kalau yang ada di sebelah kiri itu kita anggap yang primer, kemudian yang sebelah kanan itu kita anggap yang sekunder. Tetapi ternyata tidak seperti itu ya. Kita harus melihat dulu, di sini ada tegangan. Kemudian di sini ada R. Oh, berarti yang ada R itu ada pada alat listriknya. Nah, berarti yang ada lambangnya tegangan ini adalah yang primer. Kemudian yang di sini ada R-nya itu adalah yang sekunder. Begitu ya. Jadi tidak selalu yang primer itu harus berada di sebelah kiri, yang sekunder di kanan. Itu tidak, tapi kita harus lihat pada gambarnya. Kemudian di sini juga ada petunjuk. Arah arusnya itu kan mengalirnya ke arah kiri ya. Berarti ini yang primernya yang ada di sebelah kanan menuju ke kiri. Ini yang kiri, yang sekundernya. Berdasarkan data pada gambar, trafo tersebut adalah trafo jenis apa? Nah, kita bisa melihat di sini. Kalau lilitannya pada lilitan primer ini jumlahnya sedikit, sementara untuk yang lilitan sekundernya itu lebih banyak. Berarti bisa kita pastikan bahwa trafo ini adalah jenis trafo yang step up. Karena jumlah lilitan sekundernya lebih banyak. Nah, di sini ada dua alternatif, A ataukah B. Tetapi kalau B, di sini kan NP, lilitan primernya malah justru lebih banyak, maka ini tidak sesuai. Nah, berarti jawaban yang benar nanti adalah A. Nah, tetapi kalau kita masih ragu-ragu apakah benar yang A, kita ingat kembali seperti ini ya. Pada persamaan trafo VP per VS itu sama dengan NP per NS, tetapi untuk kuat arusnya berbanding terbalik, jadi IS per IP. Jadi ketika di sini lilitan sekundernya itu lebih banyak, tetapi nanti pada kuat arusnya itu malah justru nanti kuat arus yang sekunder itu menjadi berbanding terbalik ya. Jadi di sini nanti harusnya IP-nya itu menjadi lebih banyak jika dibandingkan dengan IS-nya. Nah, di sini juga sebenarnya sudah ada petunjuknya. IP-nya, kuat arus primernya 3 ampere, kemudian ya kuat arus sekundernya 0,5 ampere. Berarti inilah yang bisa kita pergunakan sebagai petunjuk kenapa jenis trafo ini adalah trafo yang step up. Kemudian untuk soal berikutnya kita akan masuk untuk pembahasan soal biologi ya. Kita mulai dari soal nomor 24. Soal nomor 24 di sini disajikan satu kemasan makanan. Dari kemasan makanan tersebut kemudian Nadia mengidentifikasi bahan-bahan yang ada. Dari hasil identifikasinya disajikan pada tabel berikut. Nah, dari hasil identifikasi mana yang benar? Kita lihat dulu dari yang pertama, sukrosa. Sukrosa itu apa ya? Sukrosa itu merupakan salah satu contoh dari gula disakarida. Terdiri dari 2 molekul monosakarida, maka dia dikatakan sebagai disakarida. Sebagai contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu adalah gula pasir. Nah, berarti kalau gula pasir itu berfungsi sebagai pemanis, itu adalah betul, dan dia juga termasuk golongan pemanis yang alami. Berarti dia termasuk golongan bahan aditif alami. Oke, nomor 1 betul. Kemudian yang nomor 2, asam sitrat dan natrium sitrat. Asam sitrat itu adalah suatu senyawa asam organik yang biasa kita temukan pada daun dan buah jeruk ya, berbagai macam jeruk atau sitrus. Itu biasanya terdapat asam sitrat, maka dia termasuk bahan aditif alami ya. Kemudian untuk natrium sitrat itu adalah suatu garam, tetapi garam itu juga berasal dari asam sitrat. Nah, berarti dia
diolah dari bahan-bahan alami. Maka kalau di sini dia atau Nadia ini menggolongkan ke dalam aditif buatan, maka untuk yang nomor 2 ini salah. Ya, kemudian yang ketiga, karamel. Karamel adalah jenis makanan yang berupa cairan. Ini berasal dari gula yang dipanaskan melalui proses yang disebut karamelisasi. Nah, biasanya nanti ketika gula itu dipanaskan warnanya akan menjadi kecoklatan. Kita bisa memanfaatkan sebagai perisa atau bisa untuk memberi warna kecoklatan. Nah, kalau di sini sebagai pewarna maka betul. Kemudian dia digolongkan ke dalam aditif alami juga betul karena ini berasal dari gula, ya. Kemudian untuk yang nomor 4, perisa identik alami apel. Nah, kalau kita mengamati pada berbagai kemasan makanan, kalau di sana ada kata perisa, berarti bahan itu adalah bahan yang ditambahkan berupa bahan kimia sintetis, tiruan, ya, berfungsi sebagai pemberi rasa dan aroma. Jadi kalau fungsinya betul, misalnya perisa identik alami apel, maka dia berfungsi untuk memberi rasa apel. Dan itu adalah aditif buatan, betul ya, karena itu dibuat dari bahan-bahan kimia sintetis. Kemudian yang kelima, nomor 5 ini adalah alfa tokoferol. Alfa tokoferol itu adalah istilah lain untuk vitamin E. Biasa ditambahkan dalam suatu makan kemasan yang berfungsi sebagai pengawet. Nah, karena ini adalah vitamin E, maka dia sebenarnya adalah golongan aditif alami. Jadi ini kalau Nadia itu mengatakan alfa tokoferol itu sebagai aditif buatan, maka itu tidak benar. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Baik, sekarang lanjut ke soal berikutnya nomor 25. Ini materinya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Disajikan bacaan tentang kaki 1000. Nah, di sini kita harus bisa mencari kata kuncinya. Jadi, dari bacaan itu mana yang menunjukkan ciri-ciri hidup pada kaki 1000. Di sini kata kunci yang pertama adalah hewan ini tidak memiliki racun yang berbahaya, bahkan cenderung pemalu. Kenapa dikatakan pemalu? Kalau kita sentuh sedikit saja, maka kaki 1000 akan melingkarkan tubuhnya sebagai tanda perlindungan diri. Jadi, ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari kaki 1000 ketika dia itu mendapatkan bahaya, maka dia melindungi dirinya dengan melingkarkan tubuhnya. Berarti ini adalah ciri adaptasi. Kemudian kalimat berikutnya, kaki 1000 itu sulit dibasmi. Karena apa? Karena setiap induk betina itu bertelur, telur yang dihasilkan itu sangat banyak. Sehingga nanti ketika telur menetas, itu nanti akan bisa menghasilkan anak raya, kaki 1000 dalam jumlah yang sangat banyak pula. Nah, kemudian masih pada kalimat berikutnya. Setelah menetas nanti akan menyerbu perkebunan, memakan sersa. Nah, berarti ciri yang diperlihatkan pada kalimat ini adalah yang pertama tadi menghasilkan telur, berarti dia berkembang biak, bereproduksi secara generatif dengan menghasilkan telur. Kemudian memakan sersa berarti dia membutuhkan makanan. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang C ya. Sorry, ini bukan B tapi yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Untuk nomor 26 ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini klasifikasi pada hewan. Seorang anak menemukan hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kemudian disajikan ada gambar 4 ekor hewan. Dari hewan yang disajikan pada gambar ini, mana yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan hewan yang ditemukan oleh Sultan.
Nah, untuk hewan-hewan yang disajikan di sini, ini kalau kita lihat, ini kan semua tubuhnya itu berruas-ruas atau berbuku-buku, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa hewan-hewan ini berasal dari filum Arthropoda atau hewan yang kakinya berbuku-buku atau berruas-ruas. Nah, untuk klasifikasi filum Arthropoda itu paling mudah adalah kalau kita mengidentifikasi pada jumlah kaki. Kenapa kita pilih pada jumlah kaki? Kalau kita memilih mengidentifikasi dari bagian kepala, dada, perut, itu barangkali sering membingungkan karena kadang-kadang tidak jelas mana hewan yang kepala dan dadanya bersatu atau mana yang dada dan perutnya bersatu. Kalau kita mengidentifikasi dari antena itu kadang-kadang tidak kelihatan dengan jelas. Nah, maka yang paling mudah untuk mengidentifikasi anggota dari filum Arthropoda itu adalah kita amati pada jumlah kakinya. Nah, sebagai penjelasan di sini ditampilkan tabel kalau jumlah kakinya 1 atau 2 pasang setiap ruas tubuh. Ingat ya, 1 atau 2 pasang tiap ruas tubuh. Berarti ini kakinya banyak. Maka dia dikatakan kelas Myriapoda, hewan yang berkaki banyak. Contohnya apa? Lipan. Kalau lipan itu hanya 1 pasang setiap ruas tubuh, seperti pada gambar yang A. Kemudian keluwing, seperti pada soal yang sebelumnya tadi, disajikan gambar keluwing, itu yang dia mempunyai 2 pasang setiap ruas tubuhnya. Dia adalah anggota dari Myriapoda. Kemudian yang kedua adalah yang mempunyai 3 pasang kaki, atau dengan kata lain, kakinya adalah 6 buah. Maka dia masuk ke dalam kelas insekta atau serangga, di mana di muka bumi ini anggota dari kelas insekta atau serangga itu paling banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan anggota dari kelas-kelas arthropoda yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya apa saja. Ada kupu-kupu, lebah, kumbang, nyamuk, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Belalang itu juga masuk di sini ya. Kemudian yang mempunyai 4 pasang kaki atau 8 buah kaki, nama kelasnya adalah Arachnoida. Di sana contohnya adalah laba-laba dan kalajengking. Kemudian yang terakhir yang mempunyai 5 pasang kaki atau 10 buah kaki, Decapoda, sering juga disebut sebagai crustacea. Ini contohnya adalah udang dan kepiting. Nah, di sini kalau kita lihat dia mempunyai 3 pasang kaki. Oh, berarti dia adalah kelas insekta ini. Kalau yang A, ini berarti dia kelasnya yang nomor 1, yang Myriapoda. Kemudian kalau kumbang, ini kakinya ada berapa? Ada 3. Oh, berarti ini yang hubungan kekerabatannya paling dekat. Sama-sama berasal dari kelas insekta. Kalau yang ketiga ini laba-laba, jumlah kakinya ada berapa? 4. Nah, berarti dia adalah anggota Arachnoida, bukan anggota insekta. Nah, ini kelasnya adalah Arachnoida. Kemudian yang terakhir, udang, dia nanti kekerabatannya dekat dengan kepiting. Nah, di sini maka nanti jawaban yang benar adalah yang B. Oke, baik, lanjut ke soal berikutnya. Organisasi kehidupan di sini masih tentang sel ya. Disajikan gambar sel, kemudian di sana ada satu aktivitas yang diuraikan pada kutipan. Pada eukariota ada suatu organel yang ditemukan bebas di sitoplasma atau dia dapat juga ditemukan terikat pada bagian luar retikulum endoplasma. Sebagian besar protein diproduksi olehnya. Sementara yang terikat dalam retikulum endoplasma biasanya nanti dia juga akan membuat protein yang nanti ditujukan untuk dimasukkan ke dalam membran. Nah, berarti ini yang dimaksud di dalam bacaan ini adalah organel tersebut berfungsi untuk sintesis protein. Nah, mestinya di sini anak-anak sudah mengenal berbagai macam organel sel ya. Nanti bisa dipelajari lagi bentuk-bentuk organel sel itu seperti apa. Kemudian ciri khas bentuknya apa, namanya apa, beserta dengan fungsinya. Nah, di sini tadi kita sudah mengidentifikasi kalau ini berarti maksudnya organel yang berfungsi untuk sintesis protein. Nah, siapa yang bertugas untuk sintesis protein? Nah, organelnya adalah ribosom. Nah, yang mana ribosom? Kita lihat mungkin
dari gambar yang lebih besar, meskipun untuk yang sebelah kanan ini bukan pada sel hewan ya, tapi pada sel tumbuhan. Ribosom itu biasanya bisa ditemukan melekat pada retikulum endoplasma. Seperti ini ada retikulum endoplasma kasar. Mengapa dikatakan retikulum endoplasma kasar? Karena dia ditempeli dengan ribosom. Nah, berarti ribosom itu yang titik-titik kecil ini. Nah, kalau kita cari pada gambar yang di sebelah kiri, yang mana? Oh, berarti ini yang nomor 8. Oke, itu nanti silakan anak-anak pelajari. Di sini sudah disajikan dengan lengkap organel-organelnya itu seperti apa, bentuknya atau ciri khasnya, kemudian masing-masing fungsinya itu seperti apa. Silakan nanti dipelajari. Sekarang kita lanjut pada soal berikutnya nomor 28, ini tentang jaring-jaring makanan. Pada ekosistem kebun dan ekosistem sawah ditemukan ada beberapa makhluk hidup seperti yang disajikan pada gambar. Kemudian pada ekosistem tersebut, makhluk hidup itu saling berhubungan dalam peristiwa makan dan dimakan sehingga terbentuk jaring-jaring makanan seperti pada gambar ini ya. Kemudian pada suatu ketika karena belalang itu populasinya sangat banyak sehingga petani itu merasa dirugikan dengan kehadiran belalang. Petani memutuskan untuk membasmi hama belalang. Jadi hama belalang ini dibasmi. Nah, akibatnya bagaimana? Kemungkinan yang terjadi apabila hama belalang itu dibasmi pada ekosistem kebun. Nah, pertama, bisa yang terjadi populasi sawinya meningkat. Kenapa populasi sawi meningkat? Karena yang memakan sawi itu tikus, belalang, dan ulat. Kalau belalangnya dibasmi berarti kan yang memakan itu berkurang sehingga nanti kemungkinan populasi sawinya bisa meningkat. Kemungkinan yang kedua, populasi kataknya menurun. Kenapa populasi katak menurun? Karena katak itu memakan belalang dan bahkan di sini makanannya kan hanya belalang. Jadi kemungkinan yang terjadi populasi katak itu menurun bahkan nanti bisa sampai kepunahan jika seandainya katak itu tidak ada makanan yang lain. Kemudian kemungkinannya populasi burung pipit menurun. Ya, kalau ini benar ya, populasi burung pipit menurun. Karena di sini sebenarnya burung pipit masih bisa mendapatkan makanan yang lain yaitu ulat. Nah, berarti untuk yang ekosistem kebun ini nanti bisa kataknya menurun, kemudian burung pipitnya menurun. Ini masih ada kemungkinan satu lagi yaitu populasi tikusnya juga bisa menurun ya, karena di sini tikusnya kan makan sawi. Nah, kalau tikusnya itu tidak bisa mendapatkan makanan yang lain, nah maka dia juga nanti tikusnya akan menurun. Sekarang kalau yang di ekosistem sawah bagaimana? Kalau belalang ini dibasmi, yang memperoleh makanan dari belalang itu apa? Burung pipit. Kalau belalang tidak ada, nah berarti burung pipitnya juga populasinya akan menurun. Tikusnya bagaimana? Tikus itu juga makan belalang, tapi dia masih bisa makan langsung dari rumput ya. Nah, jadi tikus juga bisa menurun. Tetapi di sini kita harus mencari jawaban yang paling tepat. Populasi katak dan burung pipit menurun bisa, burung pipit akan tetap stabil, salah. Ya. Yang B ini tidak benar. Kemudian yang C, terjadi peningkatan populasi burung pipit. Tidak, karena seharusnya populasi burung pipitnya akan menurun. Kemudian peningkatan populasi tikus. Tidak, karena seharusnya populasi tikusnya juga akan menurun. Maka jawaban yang paling benar adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya tentang pencemaran lingkungan. Di sini disajikan satu grafik di mana grafik ini menyatakan data BOD, Biochemical Oxygen Demand. Yang dimaksud dengan BOD itu adalah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan atau mendekomposisikan bahan organik dalam kondisi aerobik. Nah, berarti kalau misalnya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme itu semakin banyak, menunjukkan bahan organik yang ada di dalam perairan tersebut juga banyak. Artinya perairan itu semakin tercemar.
karena bahan organiknya itu semakin banyak, ya. Jadi kalau BOD-nya itu tinggi, maka menunjukkan bahwa pencemaran di perairan tersebut semakin tinggi. Jadi di sini kalau yang ditanyakan itu adalah kualitas air sungai terendah. Berarti kalau kualitas air sungai terendah itu dia sungai mana yang paling tercemar. Sungai yang paling tercemar itu yang mana? Berarti yang mempunyai BOD paling tinggi. Nah, kita lihat dari grafik ini mana BOD yang paling tinggi. Dimulai dari Sungai Code, ini yang pertama. Kemudian, yang pertama Sungai Code, kemudian yang kedua adalah Sungai Oya, kemudian yang ketiga adalah Sungai Gajah Wong. Nah, di sini sudah kelihatan, jawabannya adalah yang B. Baik, lanjut ke soal berikutnya tentang sistem gerak. Di sini disajikan gambar ada seorang atlet yang sedang melakukan olahraga karate. Dia sedang posisi meninju ya, untuk tangan kanannya itu meninju, kemudian untuk yang tangan kirinya mengepal. Gitu. Nah, pernyataan yang benar untuk mekanisme kerja otot yang ditunjukkan oleh atlet tadi bagaimana? Nah, di sini kita mengenal ada dua cara kerja otot, yaitu ada otot yang bekerja secara sinergis, yaitu apabila otot itu ketika mereka bekerja bersama-sama itu saling mendukung. Jadi kalau ada satu otot itu sedang berkontraksi, maka otot yang lain juga akan ikut berkontraksi. Sementara kalau otot yang satu itu sedang berelaksasi, sedang beristirahat, mengendor, maka nanti otot-otot yang lain itu juga akan ikut mengendor. Itu adalah otot yang sinergis. Nah, ini bisa kita jumpai pada gerakan otot punggung, otot-otot pada leher. Kemudian gerakan ketika kita menelungkupkan tangan ya pada pronator teres, pronator quadratus pada tangan. Itu mereka bekerjanya secara sinergis. Kemudian yang secara antagonis adalah ketika dua otot bekerja bersama-sama tetapi saling berlawanan. Jadi di sini apabila salah satu otot itu berkontraksi, maka otot yang lain itu akan relaksasi. Yang satu sedang bekerja keras, malah yang satu istirahat. Ini bisa kita jumpai pada otot bisep dan trisep. Nah, sekarang kita identifikasi pada pernyataannya. Otot bisep dan trisep pada tangan kanan bekerja secara sinergis. Tangan kanan berarti yang meninju, itu posisinya meluruskan, bekerja secara sinergis. Bisep trisepnya apakah betul sinergis ketika meluruskan? Tidak ya, ketika meluruskan itu bisepnya berelaksasi, trisepnya kontraksi. Nah, di sini berarti bukan sinergis lagi, tetapi antagonis. Ya, berarti yang nomor 1 ini salah. Nah, kemudian yang nomor 2. Otot bisep dan trisep pada lengan kiri. Lengan kiri itu yang posisinya menekuk. Begitu bekerja secara antagonis. Nah, ini berarti posisinya menekuk, mengangkat lengan bawah ya. Jadi pada posisi mengangkat lengan bawah, menekuk. Bisepnya dalam keadaan berkontraksi, trisepnya relaksasi. Berarti benar, bekerja secara antagonis. Kemudian yang nomor 3. Gerakan pada lengan kanan disebabkan karena otot bisep berkontraksi. Nah, ketika meluruskan, tangan kanan itu kan meluruskan. Yang berkontraksi yang mana? Yang berkontraksi itu adalah bukan otot bisepnya, tetapi otot trisepnya. Jadi ini yang tidak benar. Kemudian nomor 4, gerakan pada lengan kiri. Lengan kiri ketika gerakan menekuk atau mengangkat lengan bawah, di situ karena otot trisepnya relaksasi, ya, mengangkat lengan bawah, trisepnya relaksasi, betul atau tidak? Betul, ya. Lalu yang berkontraksi siapa? Yang berkontraksi itu adalah otot bisepnya. Ini ya. Kemudian yang pernyataan kelima, lengan kanan melakukan gerakan ekstensi. Ekstensi itu adalah gerakan yang meluruskan ya. Jadi meluruskan, lawannya adalah fleksi. Kalau fleksi itu membengkokkan, ekstensi itu adalah meluruskan. Maka jawaban yang benar adalah nomor
2, nomor 4, dan nomor 5. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 31. Ya, tetapi mungkin sebelum ke nomor berikutnya, nomor 31, nanti untuk yang nomor 31 bisa kita sambung pada part berikutnya ya. Sekarang sampai di nomor 30 terlebih dahulu.